Sobat Gemilang, selamat datang di podcast SMA Negeri 1 Blora. Pada kali ini kita akan berbincang tentang masalah sekolah penggerak. Dan alhamdulillah SMA Negeri 1 Blora terpilih menjadi sekolah penggerak sejak tahun 2023. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita mendatangkan tamu istimewa berkaitan dengan sekolah penggerak. Baik, yang pertama kita perkenalkan dulu tamu istimewa kita. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum semuanya, sahabat Gemilang. Ya, waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Jadi beliau adalah Kepala SMA Negeri 1 Blora. Beliau adalah Ibu Dr. Anda Yuni Nikwati, MPD. Kemudian tamu kedua adalah Ibu Ketua Program Sekolah Penggerak, Ibu Rina Widyaningsih. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah makan siang Ibu? Alhamdulillah sudah. Penting gitu ya Bu ya. Iya. Baik, yang ketiga adalah tamu yang tak kalah istimewanya juga sebagai pelaku dari sekolah penggerak. Dia adalah Rojihan Puspa Malhotra dari kelas 11 D2. Selamat siang Rojihan. Selamat siang Bu Yuli. Okay, how are you today? I am fine. Oke, alhamdulillah ya, selalu sehat selalu. Alhamdulillah. Baik, pada kali ini kesempatan pertama kita akan bertanya kepada Ibu Kepala Sekolah. Jadi sekolah kita mendapat program ini sejak awal tahun 2023 ya Ibu ya. Kemudian apa sih Bu sekolah penggerak itu? Gitu. Ya, baik, sobat Gemilang semuanya dan pemerhati pendidikan. Alhamdulillah kita bersyukur semuanya ya, Bu Yuli, Bu Rina selaku ketua program dan Mas Rojihan mewakili teman-teman di siswa-siswi SMA Negeri 1 Blora bahwa kita mendapat kesempatan yang luar biasa menjadi sekolah penggerak. Namanya sekolah penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Kurikulum Merdeka yang kita percaya menjadi solusi akan adanya kesenjangan antara apa yang ingin dicapai dan kondisi yang ada. Nah, kurikulum penggerak ini diharapkan menjadi solusi. Kemudian sekolah penggerak itu apa? Program sekolah penggerak ini merupakan katalisator atau pendukung terwujudnya visi pendidikan di Indonesia. Apa visi pendidikan di Indonesia? Visinya adalah dalam rangka mewujudkan pendidikan di Indonesia yang maju, mewujudkan pendidikan yang berdaulat, kemudian mandiri dan berkarakter. Itu mungkin bedanya dengan kurikulum sebelumnya ya Bu ya. Jadi karakter ini yang ingin dikuatkan lagi di kurikulum Merdeka. Seperti itu kan Bu? Sebenarnya kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 2013 maupun kurikulum sebelumnya itu bukan berarti tidak ada pendidikan orientasi, tidak ada orientasi untuk mengelola anak didik kita supaya menjadi insan yang cerdas dan berkarakter. Ada sejak dulu pun ya. Ketika kita SMA dulu kan sama Bu Yuli. Betul, ada. Saya masih ingat itu, semua itu ada capaian-capaian bahwa kita itu tidak hanya IPTEK yang unggul, tapi juga IMTEK yang mantap. Betul. Namun untuk kurikulum Merdeka yang sekarang ini, pendidikan berkarakter dan berprofil pelajar Pancasila. Nah, itu mungkin ya Bu ya, profil pelajar Pancasila. Jadi lebih terarah begitu, lebih terarah. Kemudian caranya bagaimana itu jelas. Jadi caranya bagaimana kurikulum kurikulum Merdeka. KOSP atau kurikulum Merdeka itu ada 3 hal ya Bu Yulia, yang merupakan capaian kompetensi fondasi, yaitu literasi, numerasi dan karakter. Oh itu. Kenapa itu terjadi? Karena untuk
literasi dan numerasi hasil ANBK itu ternyata 1 dari 2 siswa itu literasinya bisa dianggap bagus. Sedangkan numerasinya 3 dari 4 siswa itu dianggap bagus, sehingga ini masih kurang. Ditambah ternyata 24% anak-anak kita itu rentan mendapatkan perlakuan perundungan. Dan 22% anak-anak kita itu menjawab pernah mendapat perlakuan pembulian. Nah, itu berarti perlu ada langkah strategis ya Bu ya, untuk meminimalisir itu ya Bu ya. Betul. Jadi dalam rangka untuk mencapai visi pendidikan kita, mewujudkan pendidikan Indonesia maju. Betul. Kemudian di sisi lain ini ada kompetensi fondasi, literasi, numerasi maupun karakter. Nah, ini maka diharapkan kurikulum Merdeka ini bisa menjadi solusi terciptanya transformasi Pendidikan. Dan sekolah penggerak diharapkan menggerakkan, tidak hanya tergerak dan bergerak, tapi proaktif menggerakkan sekolah-sekolah yang lainnya. Sehingga kita perlu sesudah kita menata, mengelola dengan sesuai dengan kurikulum Merdeka, kita perlu mengimbaskan ke sekolah lain. Baik, berarti memang di Blora ini kebetulan SMA Negeri 1 Blora terpilih menjadi satu-satunya ya Bu ya, sekolah penggerak di setingkat SMA ya Bu ya. Oke, selamat ya Bu Yuni ya. Semoga membawa kebaikan untuk kita semua. Mohon doa dan dukungan semua warga sekolah dan juga stakeholder sekolah dan juga pemerintah daerah. Oke, baik Bu. Jadi maupun memang tentu saja dari direktorat. Direktorat. Selalu mendampingi. Berarti ini selama setahun ini ada pendampingan gitu ya Bu ya dari direktorat. Ya, jadi kita mulai sekolah penggerak ini, kita memulai kurikulum Merdeka secara mandiri ya Bu Julia. Iya, betul. Sejak tahun lalu kita sudah melakukan kurikulum Merdeka. Namun sejak tahun pelajaran 23-24 ini, sejak bulan Juli, kita mendapatkan pendampingan. Dari mana itu Bu? Apakah langsung dari direktorat atau itu dari direktorat nih, melalui BBGP. BBGP Jateng kita itu sudah ya, melaksanakan diklat. Jadi ada komite pembelajaran sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, kemudian guru dan guru BK. Itu saya, kemudian Pak Sulis selaku bakal kurikulum, dan Bu Rina selaku guru BK. Kita sudah melaksanakan diklat secara online dan sudah mendapatkan sertifikat dan sudah melaksanakan IHT. Ini melaksanakan program-program yang sudah kita rumuskan. Baik Bu, terima kasih. Kemudian apa sih langkah-langkah strategis yang ditempuh untuk menyelaraskan agar sekolah kita sebagai sekolah penggerak ini memberi dampak begitu. Jadi kan tadi Bu Yuni ngendikan ada tergerak, bergerak, menggerakkan. Nah, begitu. Langkah-langkah strategisnya apa Ibu? Baik. Jadi sebelum kita menggerakkan itu kita nggak mungkin menggerakkan sebelum kita tergerak. Betul. Tergerak itu kan secara pasif. Baik. Kemudian di step selanjutnya bergerak dan menggerakkan. Nah, ini langkah-langkah strategi. Tentu yang pertama kita membangun mindset semua warga sekolah dan juga stakeholder tentunya supaya kita satu bahasa bahwa kurikulum Merdeka ini benar-benar diperlukan dalam rangka untuk mewujudkan pendidikan yang kita harapkan, yaitu pendidikan yang bisa mencapai kompetensi fondasi itu baik adanya, syukur sangat baik, yaitu literasi, numerasi, dan pendidikan karakter. Mindset dulu. Guru-guru harus punya mindset dan satu kesepemahaman sebelum melangkah lebih lanjut. Kemudian yang kedua, tentu kita perlu teamwork. Kita bentuk selain ada komite pembelajaran, tentu ada tim-tim yang melaksanakan program-program kerja dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama. Kemudian sesudah kita membentuk tim, maka kita menyusun
program kegiatan yang sudah kita rumuskan secara akademik itu pada KOSP, KTSP untuk kurikulum merdeka disebut dengan KOSP. Kemudian juga RAKS. Oke, kurikulum operasional satuan pendidikan. Juga RAKS-nya. Nah, RAKS ini juga kurikulum merdeka harus berdasarkan pada data. Jadi kita merencanakan tidak sembarangan. Begitu ya, Bu ya. Ya, orang bilang when we fail to plan, we plan to fail. Maka sedemikian pentingnya perencanaan berbasis data, berbasis pada raport pendidikan yang sudah bisa kita baca. Di situ sudah lengkap, ada identitas permasalahannya apa, kemudian hasil raportnya apa, identitas permasalahannya apa, akar permasalahannya, kemudian juga rekomendasi untuk pembenahan. Berarti ini bisa kita proses. Itu bisa. Berarti semua stakeholder itu bisa melihat itu ya, Bu ya, rapor pendidikan. Rapor pendidikan itu bisa dilihat oleh guru-guru. Gitu. Guru-guru kepala sekolah yang mempunyai akun Belajar ID. Namun sekolah dalam hal ini dipimpin kepala sekolah tentunya itu bisa menyebarluaskan pada stakeholder. Berarti sangat bermanfaat ya, Bu, adanya rapor pendidikan itu ya, Bu ya. Sangat bermanfaat karena dari rapor pendidikan itu kita bisa mengidentifikasi mana rapor kita yang masih merah, mana yang sudah bagus. Yang sudah bagus tetap dipertahankan dan dilaksanakan, yang merah ini skala prioritas. Kayak anak sekolah ya, Bu, ada rapot merahnya. Betul. Mas Rojihan, nilainya ada yang merah enggak? Aman, Bu. Aman. Sip. Baik, terima kasih Bu Yuni. Ya, selanjutnya kita akan menuju ke ketua program. Ini ketua program itu biasanya banyak langkah-langkah, kemudian kadang ada kendala juga ya, Bu ya, dalam melaksanakannya itu begitu. Baik, tadi Ibu Kepala Sekolah sudah menjelaskan langkah-langkah strategisnya. Nah, bagaimana Ibu progresnya selama ini untuk sekolah penggerak di SMA Negeri 1 Blora? Terima kasih Bu Yuli. Assalamualaikum sahabat gemilang. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini tadi sudah banyak yang disampaikan dari Ibu Kepala Sekolah, bagaimana langkah-langkah program apa saja yang ada terkait dengan sekolah penggerak. Kebetulan sekolah kita ini sekolah penggerak angkatan ke-3 Bu Yuli. Ini merupakan tahun pertama kita yang harapannya nanti 3 tahun berturut-turut numerasi, literasi, dan karakter dari siswa-siswa kita pada rapot pendidikan meningkat. 3 tahun ya, Bu ya. Berarti apakah pendampingannya itu juga selama 3 tahun, Ibu? Kayaknya iya, Bu. 3 tahun kita mungkin didampingi, tapi di tahun pertama mungkin lebih banyak pendampingannya gitu. Terkait dengan program-program yang ada di sekolah penggerak, bagaimana progresnya? Kita sudah banyak berjalan, Bu Yuli. Dari yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah, IHT sekolah kita sudah lakukan. Bagaimana meningkatkan profesionalitas Bapak Ibu guru, tenaga pendidik di bidang terkait dengan sekolah penggerak sudah banyak kita lakukan. IHT sudah sering kita lakukan dalam rangka meningkatkan profesionalitas Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan yang ada di SMA Negeri 1 Blora. Kemudian selain itu program-program salah satunya yaitu terkait dengan karakter literasi dan numerasi sudah kita sampaikan kepada warga sekolah bahwa itu menjadi target kita. Contoh di bidang literasi, sekolah kita sudah banyak menciptakan terkait dengan hasil literasi seperti novel, puisi, kemudian banyak Bapak Ibu guru juga yang menciptakan suatu karya-karya seperti cerpen juga, kemudian ikut lomba-lomba dalam bidang literasi. Termasuk Bu Rina sudah punya karya untuk literasi, Bu? Alhamdulillah sudah, Bu Yuli. Mantap.
itu berkat bimbingan dari Ibu Kepala Sekolah dan Bu Yuli tentunya. Kalau tanpa bimbingan dari ahli-ahlinya seperti panjenengan itu ya mungkin nggak mungkin bisa gitu. Kemudian yang selanjutnya Bu, terkait dengan progres kita, sekolah kita harapannya adalah termasuk dalam sekolah yang digitalisasi sekolah. Apa itu Bu program digitalisasi sekolah? Program digitalisasi sekolah ini semua data informasi yang ada di SMA Negeri 1 Blora harapannya berbasis digital. Gitu. Di sini hal-hal yang kita lakukan salah satunya mewujudkan SIM, Sistem Informasi Manajemen yang ada di sekolah. Oh, saya pikir surat izin mengemudi, bukan ya? Selain itu, kita juga sudah menerapkan digitalisasi di perpustakaan. Proses administrasinya yang ada di perpustakaan kemarin kita sudah menggunakan semuanya sistem digital, termasuk proses meminjam, kemudian database sekolah, database buku-buku yang ada di perpus, kemudian daftar buku yang ada di perpus juga semuanya bisa diakses dengan digital. Itu mungkin salah satu penyebabnya sekolah kita mendapat juara 3 lomba sekolah perpustakaan ya. Selamat tingkat provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillah tingkat provinsi ora bain-bain. Itu salah satu digital sekolah penggerak yang pertama, yaitu digitalisasi di perpustakaan. Kemudian yang kedua, dalam waktu dekat ini bulan September ini insya Allah kita akan meluncing digitalisasi sekolah yang kedua, yaitu sistem informasi manajemen. Di situ nanti semua data-data, baik data siswa, data Bapak Ibu guru, kemudian data pembelajaran, jadwal, KBM, kemudian terkait dengan ekstra dan kegiatan-kegiatan lainnya semuanya akan terdigitalisasi. Berarti jurnal juga itu nanti online juga ya Bu ya? Kalau bisa nanti kita terapkan seperti itu, tapi kita juga akan menyiapkan yang tidak online juga gitu. Kemudian yang ketiga, ini juga dalam waktu dekat Bu, kalau bisa kita laksanakan, yaitu progres pembelajaran berbasis riset. Siswa kita itu banyak di bidang istilahnya menguasai dalam hal karya inovasi, kemudian ide-ide yang cemerlang, kreatif, inovatif. Nah, ini sayang kalau tidak kita wadahi. Nah, akhirnya coba kita mengarah ke sana, yaitu pembelajaran berbasis riset. Kemudian progresnya juga sudah mulai berjalan. Tinggal nanti pertama kita mendatangkan narasumber, kemudian melatih Bapak Ibu guru bagaimana sih supaya kita bisa menciptakan suatu karya atau proposal, di mana proposal itu bisa diterima minimal di tingkat provinsi. Kemudian yang selanjutnya Bu, terkait dengan progres, yaitu perencanaan berbasis data. Ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, bahwa kita perencanaannya adalah menggunakan basis data, yaitu yang ada pada rapot pendidikan. Nah, hal-hal yang kita lakukan di situ yaitu salah satunya dengan pemanfaatan PMM. Apa itu Bu PMM? Platform Merdeka Mengajar. Nah, kita selalu istilahnya mengarahkan atau menyampaikan kepada Bapak Ibu guru bahwa PMM ini adalah pendamping kita sebagai seorang guru. Di situ banyak sekali topik-topik yang bisa kita adopsi, kita lakukan, kita berikan kepada anak-anak didik kita. Nah, di situ pun juga sudah ada bagaimana menciptakan karakter, literasi dan numerasi. Nah, hal itu sangat mendukung sekali dengan sekolah kita yang dikatakan bahwa memang sekolah kita adalah sekolah penggerak. Yang terbaru itu dulu kan ada yang namanya dosa besar, 3 dosa besar pendidikan itu ya. Sekarang udah diganti ya Bu ya. Kayaknya menjadi mewujudkan sekolah aman ya. Iklim keamanan sekolah. Iklim keamanan sekolah. Perundungan, iklim keamanan sekolah, anti kekerasan seksual. Satunya lagi iklim keamanan sekolah, intoleransi begitu. Itu sangat mendukung sekali dengan adanya untuk kita, bagi kita sekolah penggerak. Kemudian progres yang selanjutnya terkait dengan karakter juga Bu.
sekolah kita juga memiliki program-program unggulan seperti sekolah ramah anak, sekolah damai, dan ini juga sudah kita terapkan. Oh ya. Dan kita juga banyak memasang poster-poster terkait dengan sekolah ramah anak, bebas perundungan, kemudian hindari bullying, kemudian sekolah damai, sekolah tercinta, itu sudah banyak kita terapkan di sekolah kita. Tapi memang susah gitu untuk bullying itu memang permasalahan nasional ya Bu ya. Iya, mungkin karena kita tidak bisa istilahnya dari faktor sekolah saja kita tidak bisa Bu. Kita perlu memperhatikan juga faktor dari lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, kemudian circle-nya mereka ya, termasuk lingkungan pertemanan itu gitu. Nah, hal itu mungkin salah satu yang mendukung anak-anak sampai melakukan bullying. Gitu. Kalau kita ingin membebaskan bullying 100%, tidak bisa hanya dari sekolah saja. Jadi harus sinergi antara keluarga, masyarakat, dan sekolah. Gitu. Itu ya Bu, yang berarti progress reportnya. Ya, mungkin sementara seperti itu Bu. Ada nggak sih Bu kendala-kendala yang dialami untuk menerapkan IKM ini ataupun juga tadi melaksanakan program-program tadi Bu Rina? Namanya suatu program selalu ada kendala Bu. Tantangan mungkin ya. Ya, tantangan, betul tantangan betul. Gitu. Ya, itu ada Bu. Baik tantangan, baik kendala itu selalu ada. Tapi bagaimana kita bisa menganggap bahwa sebuah tantangan itu menjadi sesuatu yang harus kita selesaikan. Nah, seperti contoh mungkin Bu terkait dengan bagaimana merubah mindset. Mindset diri kita sendiri, Bapak Ibu guru, merubah mindset bahwa ini adalah hal baru yang harus kita terapkan. Mungkin selama ini kita sudah berada di wilayah yang aman, nyaman, sehingga ada hal yang baru. Ini butuh perjuangan, butuh belajar supaya kita bisa menyesuaikan dengan paradigma baru atau bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan program sekolah baru. Iya, berarti harus mau keluar dari zona nyaman ya Bu ya. Iya, mungkin kurang lebihnya seperti itu Bu. Nah, hal-hal yang mungkin untuk mengatasi tantangan-tantangan itu tentunya seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa kita perlu teamwork, kita perlu kerjasama, kita perlu saling memiliki satu persepsi, satu tujuan untuk dicapai di masa yang akan datang. Nah, kemudian dari kendala-kendala itu harapannya Bapak Ibu guru seperti tadi bisa bergerak untuk menggerakkan. Baik, gitu ya Bu Rina ya, terima kasih. Kemudian yang terakhir ini sebagai subjek utama pendidikan kita siswa ya, Mas Rojihan. Jadi dari mungkin waktu SMP gitu. Sekarang Mas Rojihan kelas 11 ya Mas ya? Iya, kelas 11. Berarti sudah merasakan kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka. Apa sih Mas bedanya? Nah baik, halo Sobat Gemilang. Jadi ada beberapa perbedaan antara kurikulum Merdeka dengan K13 yang saya rasakan. Yang pertama adalah pembelajaran yang lebih terpusat pada murid, yaitu guru berperan sebagai fasilitator dan juga motivator. Yang kedua nih, sesuai dengan judul kurikulumnya yaitu Merdeka. Ya, jadi pembelajarannya itu terkesan lebih merdeka. Karena berarti boleh dong sesuka hatinya gitu? Tidak juga seperti itu dong Bu ya. Karena setiap kurikulum juga pasti tetap ada panduannya juga kan. Nah, jadi definisi kata merdeka itu bukan pasti sesuai seenaknya murid ya Bu. Jadi pembelajarannya yang tidak terpaku pada materi saja. Jadi lebih menyenangkan gitu lah. Nah, dan yang terakhir nih yang paling saya rasakan juga itu adalah pembelajaran yang lebih inovatif. Jadi jika di kurikulum K13 itu murid hanya mendengarkan dari guru yang menjelaskan. Nah, itu sangat berbeda sekali dengan kurikulum Merdeka, karena kurikulum Merdeka itu murid juga berperan dalam proses pembelajaran itu sendiri, seperti pengadaan kerja kelompok dan lainnya. Gitu ya. Berarti Mas Rojihan sudah merasakan bedanya gitu ya. Kemudian manfaatnya, jadi selama pembelajaran ini apa
sih manfaatnya untuk Mas Rojihan sendiri? Nah, banyak banget nih manfaat yang saya dapatkan dari pembelajaran kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah peningkatan kreativitas dan inovasi siswa melalui proyek penguatan pelajar Pancasila atau P5. Menikmati nggak sih Mas kalau ada proyek itu? Sangat menikmati dong. Oh ya, kenapa? Ya karena lebih merdeka dan lebih menyenangkan, dan kita juga lebih bisa mengekspresikan gitu loh. Iya. Nah, yang kedua adalah bagaimana cara kita itu lebih memahami apa arti dari merdeka itu sendiri. Jika berpikir tentang merdeka itu bebas-bebasan, tentu tidak ya, karena merdeka itu kita sebagai siswa juga harus dapat menahan diri kita untuk tetap merdeka. Dengan maksudnya itu merdekanya itu yang lebih berkarakter ya, karena juga kurikulum Merdeka juga meningkatkan literasi, numerasi dan juga karakter melalui profil pelajar Pancasila juga. Profil pelajar Pancasila ya. Berarti tadi Mas Rojihan menyebutkan bahwa project ya. Itu siswa menikmati begitu ya. Apa sih manfaatnya untuk siswa kreatif tadi ya kayaknya? Buktinya apa Mas kalau bahwa project itu meningkatkan kreativitas siswa? Nah, jadi project juga kan kita dapat tema kan dari sekolah. Nah, kita itu juga mengekspresikan ide kita kepada dituangkan gitu Bu. Jadi kita meningkatkan kreativitas juga kan yang pasti. Gitu. Iya. Selain itu project itu juga sebenarnya ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan gitu ya. Contoh project yang untuk menyelesaikan permasalahan di lingkungan kita apa Mas yang sudah pernah dirasakan? Nah, jadi pada project pertama saat kelas 10 dulu itu sekolah mengangkat tema dari bahan daur ulang ya Bu. Nah, jadi itu juga termasuk mencari langkah kita sebagai siswa, bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah-masalah pada lingkungan, seperti banyaknya sampah plastik, sampah anorganik dan juga sampah organik. Terus itu menuntut kita untuk bagaimana kita untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, seperti itu. Salah satunya apa Mas waktu itu penyelesaiannya? Oh ya, jadi salah satu proyek kita itu kemarin ada pembuatan maskot dan juga gebiar seni ya Bu. Jadi kita memanfaatkan bahan daur ulang. Nah, itu kan pemanfaatan bahan daur ulang untuk membuat maskot juga gebiar seni. Kita membuat baju penari, membuat maskotnya itu dari bahan-bahan limbah daur ulang gitu. Ya, dan itu akan reduce, reuse, recycle. Jadi salah satu upaya dari reuse ya Mas ya. Oke, menarik sekali ya ternyata kurikulum Merdeka itu. Sangat menarik Bu Yuli. Iya. Baik, demikian Sobat Gemilang podcast kita tentang sekolah penggerak. Kalimat terakhir, closing statement dari Ibu Kepala Sekolah. Harapannya apa Ibu? Terima kasih. Jadi harapan saya sekolah dengan kurikulum Merdeka ini, saya berharap SMA Negeri 1 Blora, semua warganya, stakeholder, kami mohon doa dan dukungannya. Tidak lepas juga dari dukungan anak-anak sebagai subjek pendidikan. Karena outputnya itu diharapkan anak-anak nanti menjadi generasi penerus yang berkarakter dalam hal ini profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensi. Satu, siapa ya Mas Jihan ya? Apa Mas Jihan? Satu, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya, iman takwa dan berakhlak mulia. Yang kedua, gotong royong. Terus yang ketiga, bernalar kritis, kreatif, mandiri dan berkebinekaan global. Ini tanpa dukungan seluruh warga dan stakeholder sekolah juga masyarakat tentu sulit kita melaksanakan. Ini harapan kita seperti itu Bu Yuli. Mohon dukungan dari semua sahabat Gemilang SMA Negeri 1 bisa memberikan yang terbaik, dan yang tidak kalah penting kita bisa menggerakkan, karena kita sebagai sekolah penggerak harapannya tidak hanya slogan ya Bu. Ini ketua programnya ini luar biasa, semangat dan menyemangati. Masih muda, usianya baru 17 tahun ya Bu. 17 plus. 17 tahun itu Mas Rojihan ya.
Berarti sepantaran, Bu. Iya. Harapannya seperti itu, Bu Yuli. Kita dengan bahagia tentunya, guru juga merdeka, murid merdeka. Kita merdeka dalam arti yang sebenar-benarnya. Tidak sak karepe dhewe. Seneng tapi gak sak senenge dhewe. Kepenak tapi gak sak kepenake dhewe. Demikian Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Yuni selaku Kepala SMA Negeri 1 Blora, Ibu Rina selaku Ketua Program, dan juga Mas Rojihan sebagai subjek pendidikan di SMA Negeri 1 Blora. Demikianlah sahabat Gemilang obrolan singkat tentang sekolah penggerak. Tadi quotes dari Ibu Kepala Sekolah. Mari kita melaksanakan program dengan senang, senang tapi ora sak kepenake dhewe. Apalagi tadi Bu? Kepenak tapi gak sak kepenake dhewe. Ya, satu quotes dari Ki Hajar Dewantara bahwa tadi Mas Rojian menyebutkan tentang kemerdekaan. Ya, kemerdekaan. Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Ya, sungguh disiplin itu berarti bersifat self disiplin. Jadi kembali ke diri kita sendiri, yaitu kita sendiri mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, dan peraturan yang demikian itu harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi dengan adanya kemerdekaan tadi ora sak kepenake dhewe. Nah, jadi kita harus tetap memperhatikan kemerdekaan orang lain dan kita menjadi self disiplin. Demikian Sobat Gemilang, podcast kita hari ini semoga membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih. See you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.